Selamat pagi semuanya, Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tesalonika Sindaratriani. Saya dari SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Dan sekarang saya ingin membawakan pidato dengan judul Peran Pelajar untuk Kemajuan Bangsa. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Hari Sumpah Pemuda tanpa halangan suatu apapun. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato saya ini dengan tema Peran Pelajar untuk Kemajuan Bangsa. Teman-teman dan Dewan Juri sekalian, tak dapat dipungkiri bahwa pemuda adalah salah satu tombak pembangunan bangsa. Pertama, ketika lahirnya Budi Utomo yang mengubah pikiran rakyat bahwa kemerdekaan dapat diraih bukan hanya dengan kekerasan dan peperangan, tapi dari pikiran pemuda-pemudi yang berpendidikan yang sadar atas arti pentingnya hak asasi manusia. Maka, mulai saat itu, pemberontakan dilakukan dengan cara-cara yang halus seperti kritikan tentang adanya perbudakan, imperialisme, dan kolonialisme, serta dengan melakukan perjanjian-perjanjian. Bukti nyata bahwa pemuda sangat berperan dalam pembangunan dan kemajuan bangsa adalah pada saat peristiwa Trisakti. Perjuangan para pemuda dapat menumbangkan 32 tahun kediktatoran pemerintah masa Orde Baru. Sekarang di era reformasi ini kita dapat menikmati perjuangan mereka. Generasi muda bukan sekedar kumpulan anak-anak muda, tapi generasi muda adalah mereka yang mampu menggantikan generasi sebelumnya dan mampu membuat perubahan menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah diraih generasi sebelumnya. Lalu, apa peran generasi muda untuk kemajuan bangsa di era reformasi ini? Yang diperlukan bukanlah taktik perang, bukan otot dan tenaga yang harus dikuras mati-matian, tapi otak yang menghasilkan ide dan gagasan, serta sikap jujur dan pantang menyerah. Di era yang serba canggih ini, yang diperlukan adalah pendidikan yang berkualitas, agar bangsa kita tidak tertinggal dengan bangsa lain. Maka, para pemudanya harus jujur dan pantang menyerah, dan juga rajin dalam hal belajar. Menemukan gagasan baru, dan meneliti serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebagai generasi muda, kita harus menghilangkan rasa malas dan menggantinya dengan rasa ingin tahu. Kesuksesan bukan hanya diraih dari otak, tapi juga dengan kerja keras. Para pemuda itu sebenarnya mampu. Mereka bisa seperti pemuda-pemuda dari bangsa lain. Misalnya, teman-teman kita dari luar negeri sudah mampu membuat mobil sendiri, mampu membuat antivirus sendiri, bahkan saat Olimpiade pun kita mendapatkan banyak medali. Namun apa yang membuat kita tidak mau maju adalah kita tidak mau dan tidak mampu menghargai karya bangsa kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, sudah selayaknya kita menghargai bangsa kita sendiri dengan cara-cara yang simple namun berpengaruh, seperti tidak melakukan tawuran, rajin belajar, kreatif, dan menggunakan produk-produk buatan kita sendiri. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang, serta meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, serta ikut aktif dalam pengambilan keputusan dan juga kebijakan negara. Kita adalah pelajar, maka kita harus tahu akan status dan peran kita. Status kita adalah pelajar, maka peran kita adalah belajar dengan sebaik-baiknya. Ketika pemuda hari ini sudah kehilangan kesadaran akan status dan perannya, maka apakah pemuda yang seperti itu akan memimpin negara 1000 cerita tentang kekayaan alamnya ini? Sedangkan dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, peranan pemuda sebagai kaum intelektual muda tidak bisa dipisahkan. Mereka selalu menjadi penggagas, pelopor, dan penggerak dalam setiap upaya perubahan semenjak kita belum merdeka. Para pemudalah yang menorehkan kemerdekaan di bumi yang bergelar jambrut khatulistiwa ini. Tetapi keadaan para pemuda di zaman kemerdekaan sekarang ini sungguh bertolak belakang dengan keadaan para pemuda di zaman sebelum kemerdekaan dahulu. Pemuda sekarang lebih memikirkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan, bahkan sampai mengacuhkan, saat tidak mempedulikan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan negaranya. 10 pemuda dapat merubah dunia ini. Hal ini pernah diungkapkan oleh sang proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.
dalam menanggapi peran pelajar sekaligus pemuda dalam menanggulangi kondisi Republik Indonesia, sebenarnya banyak sekali peran yang dapat dilakukan. Pelajar selalu menjadi bagian dari perjalanan sebuah bangsa, baik sebagai pelopor, penggerak, bahkan sebagai pengambil keputusan. Pelajar mempunyai pemikiran yang kritis terhadap masalah yang ada di sekitar, mengangkat realitas sosial yang terjadi di masyarakat, dan bisa juga memperjuangkan aspirasi masyarakat. Secara umum, peran pelajar adalah antara lain sebagai penyampai kebenaran, sebagai agen perubahan, dan yang paling utama sebagai generasi penerus bangsa. Dengan sifat keintelektual dan idealismenya, pelajar lahir dan tumbuh menjadi entitas atau model yang memiliki paradigma ilmiah yang memandang persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan. Ciri dan gaya pelajar terletak pada ide atau gagasan yang luhur dalam menawarkan solusi atas persoalan-persoalan yang ada. Olehnya, pelajar dituntut supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, mempunyai sikap kritis terhadap lingkungan, mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, dan masih banyak lagi. Kita sebagai pelajar dituntut supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Dan jangan hanya sekedar menjadi pelajar, tapi kita harus mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan jiwa sosial, dan juga kemampuan soft skill dan hard skill. Dan yang paling utama, yaitu kita sebagai pelajar harus bisa membawa negara ini dalam perubahan yang lebih baik lagi. Marilah kita bersama-sama untuk menjadi generasi muda yang be the best generation di era globalisasi ini. Demikian berita yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.